Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan saya di Oris Daily Vlog. Dan malam hari ini kita akan melakukan perjalanan panjang. Rencana kita akan menuju ke Nagoya Tamrin. Dan kali ini kita mulai berangkatnya dari Tiban atau yang di daerah Sekupang. Tiban Sekupang menuju ke lampu merah Tiban Center. Biasanya di lampu merah Tiban Center itu sering terjadi peristiwa-peristiwa atau kecelakaan. Nah, ini adalah perjalanan dari lampu merah Sekupang ke arah Tanjung Riau dan juga ke arah Batam Center. Ada juga lampu merah ke arah Mata Kucing atau ke arah Batu Aji, Pasar Aviari. Karena rencana malam ini kita menuju Nagoya Tamrin, yang saat ini mungkin teman-teman atau sering lihat ada di TikTok, di media-media sosial lainnya, yang pemandangannya serasa di Eropa. Dan ini adalah kondisi lalu lintas dari arah Tiban ke Batam Center dan juga ke Nagoya. Biasanya orang baru pulang kerja, ada juga yang karena mau jalan-jalan keliling kota Batam, tujuannya ke Nagoya atau ke Batam Center, sekalian healing dan banyak sekali keperluan lainnya sama seperti saya. Malam ini kita akan jalan-jalan. Untuk teman-teman, malam hari ini kita akan menuju Nagoya Tamrin. Perjalanannya cukup lumayan sangat jauh, sekitaran 30 menit perjalanan kalau tidak macet ya. Tapi kalau macet bisa juga lebih. Nah teman-teman, saya karena tidak bisa menggunakan kamera yang vlog, maka saya pegang HP sendiri. Nah ini hasil videonya sedikit goyang-goyang. Karena maklum saja kita baru belajar untuk pegang kamera sambil rekam-rekam, apalagi di atas motor jalan-jalan seperti ini. Tapi keinginan saya sangat kuat untuk membuat video-video jalanan. Nah teman-teman, jangan lupa dukung saya dalam setiap video yang sudah saya share. Khususnya kita akan menuju ke Nagoya Tamrin yang serasa kita di Eropa. Oh iya teman-teman, ini adalah imbauan menuju ke lampu merah Tiban. Di sini ada tulisan kurangi kecepatan sekarang, rawan kecelakaan. Karena sering terjadi kecelakaan di lampu merah Tiban Center, maka sudah memasang plang untuk mengurangi kecepatan. Sepertinya ibu di depan kita ini sudah melihat larangan atau himbauan itu dan dia pelan-pelan. Sepertinya lama sekali ini dalam perjalanan kita menuju ke Nagoya Tamrin. Ayo kita ambil duluan saja. Karena kalau kita mengikuti kecepatan yang hanya 20 cc, mungkin sampai besok pagi baru kita tiba di Nagoya Tamrin. Nah, ini sekarang kita menurun atau menuju ke lampu merah Tiban Center. Kita lihat di bawah itu sudah mulai ramai kendaraan yang parkir. Seringkali di menurun atau di turunan inilah yang terjadi remblong mobil-mobil truk atau kontainer yang tidak dapat rem dan menabrak kendaraan-kendaraan lain di bawah itu. Dan saat ini kita sudah ada di Tiban Center atau di lampu merah yang sering terjadi kecelakaan di sini. Selanjutnya sudah pas lampu hijau, kita lanjutkan perjalanan kita menuju Nagoya Tamrin. Teman-teman, dari lampu merah Tiban Center ini menuju Nagoya Tamrin agak sedikit lumayan jauh juga. Tapi kalau teman-teman menggunakan kecepatan 80 ataupun 100, saya pikir mungkin lebih cepat saja. Tapi karena saya lagi buat video, maka saya agak sedikit pelan-pelan perjalanan saya. Kalau misalnya teman-teman mau ingin tahu jarak dari sini ke Nagoya Tamrin, yang mau tahu lebih detailnya, silahkan request lewat komentarnya, minta saya untuk mengukurnya. Saya bisa mengukurnya pakai meter. Berapa meter kira-kira sampai Nagoya Tamrin?
saya ukur pakai jengkal 1, 2, 3 dan seterusnya. Kira-kira bisa kalau kita mau mengukur pakai jengkal tangan itu mungkin sampai berabad-abad tidak sampai di Nagoya Tamrin. Nah, karena kita juga mau membuat video vlog dan kita mau buat yang singkat saja, jadi kita di atas motor kita mulai feeling kira-kira begitulah. Nah, ini dia ada pick up di depan ini, rupanya kan pindahan, entah mungkin karena pindahan rumah atau pindahan kos-kosan. Ya biasalah ya, kita yang di tempat rantau seperti ini kan sering pindah-pindah rumah atau Mohon maaf teman-teman, suara saya juga agak sedikit kaku. Mohon maaf, maklum saja karena baru buat video dan juga buat vlog seperti ini kan juga kaku dalam bicaranya. Apalagi baru pertama kali saya juga mau buat video-video seperti ini. Ya mohon maaf lah banyak kekurangannya. Tapi saya ingin mencoba untuk yang lebih terbaik dan paling terbaik lagi menurut keinginan teman-teman. Karena saya juga baru mau belajar buat video vlog, ya masih sangat banyak kurang dari yang terbaik dan paling terbaik punya ya. Jadi ya gitulah. Jadi teman-teman, malam ini juga saya coba ke Nagoya Tamrin dan juga akan keliling-keliling di daerah-daerah Nagoya, masuk ke Jodo. Dan tapi karena kita lihat dulu situasi ya, kalau misalnya kendaraannya kurang ramai dan sampai di Nagoya Tamrin, saya akan lanjutkan perjalanan menuju ke Jodo. Nah teman-teman, mungkin ada di media-media sosial lainnya juga, ada di daerah Tiban, daerah mau menuju ke Batam Center, ke Jodo, ada 3 jalur. Nah sekarang kita sudah masukin yang namanya 3 jalur. Khususnya dari Tiban ke Batam Center itu hanya 1 jalur sih. Tapi kalau dari Batam Center ataupun dari Nagoya ke Sekupang atau ke daerah Tiban itu 2 jalur teman-teman. Itu 2 jalur yang ada di sebelah kita. Lihat itu lampunya menyala yang lawan arah dari sana ke berhadapan dengan kita. Itu ada 2 jalur. Yang 1 jalurnya itu khususnya dari Nagoya menuju Sekupang, dan yang 1 jalurnya juga itu khususnya dari Batam Center menuju Sekupang. Sementara dari Tiban atau Sekupang menuju Batam Center hanya 1 jalur yang saat ini kita ikuti. Nah teman-teman, ini pemandangan yang sangat indah sekali kalau misalnya orang yang pandai atau lebih profesional mengambil video atau yang pakai drone, itu lebih bagus dan sangat indah kalau kita lihat pemandangan ini di malam hari. Tapi karena kita menggunakan HP yang kameranya ya apa adanya begini, kita gunakan saja dulu ya. Nah sekarang kita akan menuju ke namanya jembatan layang yang juga baru selesai dikerjakan awal-awal tahun 2025 ini. Dan jembatannya juga sangat bagus, sangat keren, dan ini sangat menolong dalam mengurangi kemacetan. Dulu sebelum ada jembatan yang di depan UIB, kampus Universitas Internasional Batam ini, sering sekali terjadi kemacetan dari arah Nagoya maupun dari arah Tiban, apalagi anak-anak mahasiswa yang mau kuliah di kampus UIB itu sangat membuang banyak waktu. Tapi karena pemerintah di Kota Batam ini sangat cepat memperhatikan keadaan lalu lintas dan juga kemacetan yang sering terjadi, cepat membuat jembatan, bahkan ada juga bundaran-bundaran yang sudah saya buatkan videonya di video sebelumnya itu. Nah, sekarang kita akan tiba di yang namanya jembatan layang Sungai Ladi, dan ini jembatan baru
selesai dikerjakan di awal tahun 2025 ini. Nah, karena kita akan menuju ke Nagoya Tamrin, kita akan lurus ke arah Nagoya. Kalau jembatan yang namanya jembatan Seiladi ini, dia menuju ke Batam Center. Dan karena itu kita tidak bisa dapat melewati jembatan ini. Mungkin suatu hari atau suatu saat di video-video selanjutnya saya akan melewati jembatan ini menuju ke Batam Center. Tapi karena keinginan kita dari awal kita mau ke Nagoya Tamrin, kita fokus saja dulu ke jalur kita. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa dapat melihat jembatan ini dengan siang hari. Karena videonya saya buat di malam hari, jembatannya juga sangat indah, tapi kalau misalnya di siang hari mungkin lebih indah lagi. Ini adalah jembatannya dan kita sudah berbagi jalur. Yang mau ke Nagoya, ini kita lewati ke arah Nagoya. Nah, karena saya tidak bisa mengambil di depan itu, jadi ini di bawah kolong jembatannya sangat cukup lumayan bagus. Saya menuju ke Nagoya Tamrin lewat arah bawah jembatan dan lurus saja ke sana. Ini adalah SPBU yang ada, kita lihat itu. Jembatan atau jembatan layang yang ada di Seiladi ini sungguh sangat indah kalau kita lihat di sore ataupun malam hari. Tapi karena keterbatasan kita dalam mengambil video, ini saja yang bisa dapat saya ambil atau gunakan dalam video vlog malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan langsung saja untuk mempersingkat videonya. Saya akan stop atau tutup di sini dulu dan kita lanjut secepatnya ke arah Nagoya Tamrin. Nah, karena kita sudah mulai dekat Nagoya Tamrin, ini adalah lampu merahnya dari arah Grand Mall menuju ke Nagoya Tamrin. Ada juga mau ke arah Jodoh, ada juga mau ke arah Batam Center. Itu adalah gedung-gedung Nagoya Tamrin yang masih dibangun juga ada. Nah, saat ini kita sudah ada di depan Nagoya Tamrin dan saya masuk ke Nagoya Tamrin. Kelihatannya masih agak sedikit sepi, tapi kalau di pagi hari dan sampai malam sebentar lagi ini akan sangat macet. Nah, ini adalah Nagoya Tamrin. Gedungnya sangat indah, sangat mewah sekali, serasa kita di Eropa. Kalau yang mungkin ingin datang main-main ke Nagoya Tamrin, sekalian lihat-lihat pemandangan ataupun berfoto di sini, sangat rekomendasikan. Dijamin sangat memuaskan. Di kiri kanan banyak apartemen dan juga makanan banyak sekali bagi teman-teman yang mau makan. Saya jamin tidak pernah lapar kalau di daerah sini. Yang penting dompetnya kencang, perut pun ikut kencang. Tapi kalau dompetnya longgar, perut pun ikut longgar. Karena kita sudah tiba di Nagoya Tamrin, saya juga sangat berterima kasih buat teman-teman yang terus setia mendukung saya di YouTube Oris Daily Vlog. Dan karena kita juga saling menyapa di sini, saya terus berdoa buat teman-teman kiranya sehat-sehat selalu dan Tuhan lancarkan segala berkat rezeki dalam keluarga maupun kebutuhannya. Tuhan cukupkan. Dan karena kita sudah ada di tempat ini dan saya juga akan mengundurkan diri atau akan mengakhiri video ini, saya berharap kedepannya kita kembali berjumpa lagi. Buat teman-teman yang mau rekomendasikan atau mau request, silakan teman-teman tinggalkan jejaknya melalui komentar, like, dan bagikan video-video yang saya share di YouTube Oris Daily Vlog. Untuk teman-teman semuanya, video vlog malam ini cukup sampai di sini. Saya terus berdoa kiranya kita semua tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Dalam setiap aktivitas apapun yang kita kerjakan, saya percaya Tuhan berkati, Tuhan lindungi kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.